Oke, Hmm, oke baik. Saya akan mempresentasikan tentang kalau nggak salah prolegomena, yang dimana berisi tentang pewahyuan firman Tuhan, itu suatu pengakuan tentang Alkitab yang dimana diinspirasi oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kata dan konsep yang tertulis di dalam Alkitab tidak mengandung adanya kesalahan dalam manuskrip aslinya atau autografa. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di situ segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari ayat ini sudah jelas kita bisa tahu bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu yaitu diinspirasi oleh Allah dan juga melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga isi Alkitab tersebut ya memang bermanfaat untuk mengajar banyak orang. Dan yang kedua dan seterusnya bukti pewahyuan firman Tuhan itu yang pertama betul bagian A ada bukti eksternalnya yaitu berdasarkan karakter Allah yang tidak berubah. Jelas ya kalau Allah itu dikatakan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Allah itu tetap sama. Dan yang kedua, firman-Nya itu tetap berotoritas dan benar. Dan bukti internalnya, kalau tadi eksternal, sekarang internal, itu Alkitab sendiri menyatakan bahwa isinya yaitu adalah firman Tuhan dan perintah untuk menuliskan wahyunya. Dan ada juga terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab itu. Bisa juga kita lihat dalam Keluaran 17 ayat yang ke-14 dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan juga dalam 1 Korintus 15 ayat 3, sebab aku telah menyampaikan kepadamu yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan terusnya, otoritas dan ketidaksalahan pada Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak ada terkandung di dalamnya bahwa ada kesalahan dalam penulisan atau dalam menyampaikan kebenaran ilahi. Semuanya itu dituliskan secara benar dan juga Alkitab itu dituliskan supaya menjadi pedoman hidup bagi umat yang percaya. Dalam Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, yaitu firman Tuhan, yang dimaksud di sini tidak akan berlalu. Dan yang terakhir kesimpulannya, bahwa Alkitab itu kita tahu adalah firman Tuhan yang diwahyukan melalui pekerjaan Roh Kudus dan yang tadi saya katakan juga dari Allah, tetapi atau bisa kita katakan campur tangan oleh Roh Kudus lah. Dan juga yang kedua, Alkitab itu ditulis oleh manusia tetapi tidak tapi tetap memiliki otoritas ilahi karena kan manusia menulis tetapi uh, inspirasinya itu kan dari Tuhan kan. Tuhan yang memberikan inspirasi kepada manusia sehingga bisa dituliskan secara benar. Dan yang terakhir satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak dan menjadi pedoman dalam iman dan kehidupan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang materi prolegomena tadi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu
ditanya mungkin atau tidak mengerti, bisa kita sharing bareng-bareng, dan demikian hasil presentasi saya. Ya, terima kasih Bang.